Anda bisa mengikuti topik ini di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Saya kembali ke Bung Mardhani. Jadi siapa nanti kata ini ada eskalasi jumlah COVID, siapa yang berhak dan punya hak untuk menyatakan pilkada ini ditunda? Dalam Perpu tegas disebutkan 3 pihak. 3 pihak? KPU, Kemendagri, dan Komisi 2. Oke. Dan ini berlaku nasional. Oke. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mencoba mengajukan pilkada asimetris, katakan yang zona merah atau hitam kita hentikan. Oke. Maka KPU, Kemendagri, dan Komisi 2 harus segera kumpul kembali dan memberikan otoritas ini kepada salah satu dengan catatan tentu klarifikasi, verifikasi status ini mengacu kepada Satgas atau gugus tugas yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi dalam bayangan Bung Mardhani sekarang ketika ada eskalasi COVID ini belum tentu sampai kapan, sudah ada bayangan pikiran akan ditunda secara serentak maupun secara parsial? Harus, karena ketika kami membahas Perpu juga ada exit strateginya. Oke. Kita tetapkan dari 23 September ke 9 Desember. Poin 2-nya, KPU, Kemendagri, dan DPR RI melalui Komisi 2 dapat memutuskan untuk menunda jika memang kondisi tertentu. Nah, kata kuncinya pandangan saya orkestrasi. Tidak boleh masing-masing jalan sendiri. Saat sekarang ini, kalau masing-masing sudah bekerja keras sekalipun, tapi tidak connected, tidak mencontoh tadi kasus Kasto tadi bagus. Kemendagri bisa memberi sanksi kepada petahana. Tapi berapa persen yang daftar yang non petahana? Yang non petahana sekarang di luar area hukum. Karena belum ditetapkan oleh KPU, akan menetapkannya 23 September. Sekarang mereka masih gray area. Oke, KPU tadi bilang KPU mau saja ngatur yang di luar, tapi nanti akan disomasi atau akan dilarang. Tidak ada. Padahal ini contohnya Jakarta sudah PSBB ketat, tapi Jakarta tidak punya perda, sehingga teman-teman polisi atau kejaksaan tidak bisa memberikan hukuman, masukin penjara, tidak ada. Yang ada Satpol PP berbasis Pergub, itu tidak kuat, makanya teman-teman Polda minta Jakarta segera bikin perda sehingga bisa ditindak. Ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika tidak ada orkestrasi, maka 9 Desember bisa menjadi horor buat kita bersama. Menjadi horor. Saya kembali ke Castorius Sinaga ya. Tadi kan Bung Mardhani mengatakan opsi untuk menunda, apakah secara parsial maupun secara nasional terbuka. Kemendagri juga sudah memikirkan opsi kemudian penundaan pilkada itu? Sementara ini saya kira ya kita masih melihat proses yang ada dan ada perkembangan yang bagus sebenarnya. Setelah kita keluarkan teguran keras itu, lalu berduyun-duyun juga daerah mendeklarasikan ya semacam fakta integritas untuk mentaati seluruh protokol tahapan pilkada yang akan datang. Nah, di sini kita belajar sebenarnya bahwa yang benar seperti yang dikatakan Pak Arief, Pak Mardhani, dan juga Ibu Titi, dan juga Pak Hermansyah, ini memang kerja bersama yang tidak hanya melibatkan penyelenggara, tetapi utamanya adalah juga kontestan, masyarakat, partai politik, dan sebagainya. Kenapa? Karena 2 tahapan sebelumnya yang kita lakukan yang memang rawan juga, itu berhasil kita lalui tanpa ada pelanggaran protokol. Nah, oleh karenanya memang harus ada, yang kalau Mardhani mengatakan orkestrasi tersebut adalah 1, regulasi yang tegas, pelaksanaan di lapangan juga yang tegas, partisipasi yang luas, begitulah kira-kira. Nah, di minggu-minggu ini kita mengamati, memonitor telah terjadi itu. Di NTB kemarin ada rakor penegak hukum bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan KPUD, Bawaslu, dan juga kontestan, mengadakan sosialisasi tentang protokol tahapan-tahapan pilkada yang akan datang ini, khususnya yang menyangkut pengesahan calon dan juga kampanye pada tanggal 26 sampai dengan 5 Desember. Jadi jadi belum ada pikiran sama sekali untuk memungkinkan penundaan pada pilkada, meskipun Dr. Hermawan mengatakan bahwa tanpa pilkada pun proyeksinya pada 9 Desember akan 600.000 orang positif COVID? Kami masih bersikap optimis bahwa sebenarnya kunci daripada katakanlah pilkada ini sebagaimana juga pengalaman negara-negara lain yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi adalah kedisiplinan kita bersama
terhadap aturan protokol yang sudah ketat, sudah berstandar internasional, dilengkapi dengan penegakan hukum yang tegas. Itu. Nah, bila ini kita lakukan bersama, saya kira kita akan optimis bisa melewati tahapan tersebut. Pengalaman kemarin hari Senin di Provinsi NTB telah dimulai hal proses tersebut. Dan kalau kita lihat tahapan-tahapan tersisa yang pilkada yang ke depan, ada 2 tahapan yang sangat rawan yang sudah dikatakan Pak Arief tadi. Yaitu pertama adalah pengesahan calon dan kampanye yang 71 hari ini. Maka kalau orkestrasi yang dikatakan Mardhani tersebut bisa kita laksanakan dengan ketegasan di lapangan, maka saya kira akan kita lewati dengan baik pilkada ini, sebagaimana juga pengalaman negara-negara lain dan juga pengalaman kita di 2 tahapan sebelumnya. Itulah kira-kira. Nah, oleh karenanya saya kira ini menjadi satu pelajaran bersama menurut saya yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Oke, baik, Bung Arief, kalau di KPU, apakah juga sudah terbayang skenario mau lakukan mitigasi kalau memang ada sesuatu ledakan yang eksponensial untuk menunda pilkada, apakah secara serentak maupun secara parsial? Ya, itu menjadi diskusi kita, ya, terutama pasal-pasal yang ada dalam Perpu itu. Jadi ruang untuk melakukan penundaan memang dibuka, disediakan, ya. Tetapi apakah itu dimaknai penundaan secara nasional? Karena yang kita lakukan kemarin kan penundaan secara nasional. Ya. Kalau parsial? Ataukah pasal itu bisa juga dimaknai penundaan secara parsial? Karena kalau penundaan itu dilakukan secara nasional, sebetulnya fakta sampai hari ini kan tidak semua daerah dengan resiko yang sangat tinggi. Ya. Dan energi yang sudah dikeluarkan sampai hari ini luar biasa besar. Waktu, tapi tenaga, taruhannya bukan juga uang. Besar juga ya? Iya. Resikonya besar juga ya? Ya, kami menyadari bahwa resikonya besar juga. Oleh karena itu sebelum kita mengambil putusan, saya pikir saya setuju dengan yang disampaikan Pak Mardhani. Kita lihat detailnya betul. Betulkah peningkatan angka positif ini karena sebab tahapan pemilihan kepala daerah? Kalau tadi disinggung soal DKI nggak ada pilkada, tapi dia angkanya nggak ada pilkada aja tinggi. Ya. Apalagi ada pilkada. Ya, tentu pilkada menjadi bagian juga, kalau bisa menjadi bagian juga dari faktor itu. Baik. Saya ke Dr. Hermawan. Dr. Hermawan, kalau tadi proyeksi Anda di Desember itu 600.000 di luar pilkada, kalau dalam klaster pilkada, itu gimana probabilitas secara epidemiologi kemungkinan terjadi pilkada menjadi klaster? Ya, saya langsung nyambung ya dari pernyataan Pak Arief Budiman. Walaupun DKI tidak pilkada, tapi Depok, Tangerang, dan sekitarnya juga pilkada. Jadi hal-hal yang menjadi satu epicentrum, satu kesatuan. Tapi begini ya Mas Budiman, saya ingin menyatakan 4 kekhawatiran terbesar kami dari sektor kesehatan terkait dengan pesta demokrasi kita, pilkada ini. Pertama, pilkada itu dan pesta demokrasi itu sorotan dunia. Jadi semacam global awareness. Itu pasti. COVID adalah global communicable disease juga. Adalah penyakit yang menjadi sorotan dunia. Ketika nanti saat pilkada dunia menyorot Indonesia, otomatis dunia juga akan menyorot prevalensi dan juga angka-angka terkait dengan kesakitan COVID ini. Maka dari perspektif ini kami sangat khawatir sekali karena kita melihat laju kenaikan kasus ini dan upaya pengendalian kita yang belum menyampai puncaknya. Jadi saya ulangi, di Indonesia belum melewati puncak pandemi. Saat ini pun kita sudah menjadi sorotan dunia dari aspek pandemi COVID-nya. Belum lagi ketika nanti dalam proses demokrasi udah pasti disorot oleh dunia dan pasti akan di-compare antara kualitas demokrasi tetapi juga kualitas penanganan COVID. Ini kami bicara tentu dari perspektif kesehatan. Yang kedua, saat ini saja sudah ada 63 kontestan yang sudah COVID positif. Padahal nanti kita forecasting untuk 3 bulan ke depan. Boleh jadi kita tidak ingin tentu terjadi, tetapi boleh jadi ada kontestan yang meningkat terkonfirmasi positif, ada para pelaksana atau panitia yang boleh jadi juga terkonfirmasi positif, ada para orang yang punya hak pilih atas nama demokrasi juga yang banyak terkonfirmasi kasus positif. Tentu ini berkaitan dengan kualitas demokrasi juga. Tadi Mbak Ninis bagus menyampaikan ada harga yang mahal dalam penyelenggaraan demokrasi saat pandemik ini. Maka seberapapun harga, kalau kita ingin memberikan harga secara nominal
operasional politik, tetapi juga ada harga kesehatan yang harus juga dihitung sebagai investasi kita menyangkut hak dasar warga negara. Nah, yang keempat, Mas Budiman, ini tentu terkait dengan health system capacities kita. Yang tidak siap. Kalau proses pilkada membuat semacam ledakan potensi transmisi kasus, maka dalam waktu juga yang akan bersamaan health system capacities kita tidak akan siap. Sekarang kejenuhan dari layanan kesehatan, baik fasilitas maupun tenaga kesehatan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang menuju puncak kejenuhan. Bayangkan 3 bulan ke depan, kalau terjadi serentak dalam satu waktu, tidak akan ada pelandaian kasus ketika nanti ratusan juta orang akan turun untuk mencoblos, dan tentu saja boleh jadi tidak akan semuanya, tetapi hitungan jutaan boleh jadi akan terjadi penularan. Kalau protokol kesehatan tidak bisa dijamin, kalau yang tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pilkada tidak hanya KPU, kalau masyarakat tidak disiplin, dan kalau kebijakan tidak konsisten. Nah, ini semua yang kami khawatirkan, sehingga tentu kesehatan memiliki motivasi, kami memiliki humanity value, kesehatan dan nyawa masyarakat di atas segalanya. Mas Budiman. Baik. Nanti saya akan tanya kepada Mbak Ninis soal bagaimana sebetulnya apakah ini sebuah eksperimen yang terlalu berisiko dan kenapa harus diambil era pandemi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.